Jadi langsung aja, mungkin kalian semua sudah pada tahu ya kan tentang apa itu korelasi. Korelasi adalah uji ataupun metode penelitian yang gunanya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dalam penelitian kita. Langsung ke pembahasannya. Yang namanya uji korelasi pasti data yang pertama adalah data kita harus memiliki data yang valid. Dan yang kedua, data kita harus reliable. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengolah data ke selanjutnya. Oke, jadi uji korelasi itu sebenarnya syarat utamanya adalah normalitas dan linearitas. Ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki kalau misalnya kita melakukan metode penelitian menggunakan metode korelasi, persen, ataupun produk momen. Di sini saya ulangi, yang wajib dipenuhi adalah normal dan linear, uji normalitas dan uji linearitas. Baru bisa dilakukan uji korelasi produk momen. Terus, masalah yang sering dihadapi adalah ketika menguji normalitas ataupun linearitas, itu data yang kita miliki biasanya tidak normal ataupun tidak linear. Jadi sering mahasiswa itu tidak memahami kalau misalnya saat melakukan uji korelasi, itu syarat tersebut mutlak, memang mutlak, tetapi jika salah satunya tidak memenuhi kriteria, maka uji selanjutnya itu bisa diganti. Contoh, kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa itu ketika data tidak normal, mereka melakukan berbagai macam cara agar data yang mereka miliki itu normal. Makanya sebenarnya data yang tidak normal ataupun data yang tidak linear itu tidak apa-apa. Karena untuk melakukan uji korelasi, memang syarat mutlak untuk persen dan produk momen itu ialah normal dan linear. Tetapi ketika salah satunya tidak terpenuhi, misalnya tidak linear ataupun tidak normal, maka uji yang digunakan adalah bukan persen produk momen, tetapi kita menggunakan rank Spearman. Nah, rank Spearman ini adalah alternatif dari uji korelasi jika syarat mutlaknya tadi itu tidak terpenuhi salah satunya, misalnya tidak normal ataupun misalnya juga tidak linear, maka uji korelasinya diganti menjadi uji korelasi rank Spearman. Kalau misalnya uji rank Spearman itu agak sedikit berbeda dengan uji korelasi. Data yang digunakan saat uji korelasi menggunakan rank Spearman itu, data yang digunakan itu bukan data penelitiannya, tetapi ranking data penelitiannya. Kalau misalnya dijelaskan agak susah sih. Mungkin kalian bisa searching bagaimana cara uji rank Spearman. Tapi utamanya itu uji rank Spearman itu intinya adalah data yang digunakan itu bukan data penelitian kita, tetapi peringkat data penelitian kita. Jadi data penelitian kita itu diurutkan dari kategori rendah ke tinggi, nanti dibandingkan dengan variabel satunya lagi yang datanya itu juga diperingkatkan dari rendah ke tinggi. Uji korelasinya itu sama persis menggunakan uji korelasi persen, cuma nanti di kolom checklistnya biasanya kan ada tuh di akhir sebelum oke, nanti ada checklist yang biasanya terchecklist itu persen atau produk momen, itu diganti jadi rank Spearman checklistnya. Udah, bedanya di situ aja. Pada checklist di SPSS sama data yang digunakan adalah data peringkat. Cari aja uji-uji rank Spearman di internet, itu banyak kok. Mau itu di Google, mau itu di YouTube, kalian bisa cari. Jadi sekali lagi diberitahu bahwa data tidak normal ataupun data tidak linear itu bukanlah suatu masalah. Jangan mengotak-ngatik, sekali lagi jangan mengotak-ngatik data yang tidak normal ataupun data yang tidak linear. Itu kalau kita otak-atik malah akan memperburuk data kita, biasanya seperti itu sih. Ya kalau misalnya di otak-atik, kalau misalnya jadi datanya lebih baik ya mungkin bisa dikatakan beruntung gitu. Tetapi pertanggungjawabannya nanti itu loh. Kalau misalnya ketemu dosen yang paham gitu atau ketemu dosen yang lebih mengerti, data kalian itu bisa dibaca dengan mudah gitu. Tetapi kalau misalnya dosennya nggak paham ya bisa dikatakan kalian beruntung.
gitu kalau bisa ngotak-ngatik sendiri. Aduh, aku kasihkan ngobrol. Insildur besok aneh sidang skripsi bang, mohon doanya. Oke, mudah-mudahan sidang skripsinya besok lancar. Emang udah masuk kuliah ya? Atau via online sidang sidang skripsinya? Kan masa pandemi ini susah ya, berarti sidangnya via online nih kayaknya ya. Oke, mudah-mudahan lancar sidang skripsinya, mudah-mudahan diberi kemudahan lah dalam menjawab segala pertanyaan dari dosen. Mudah lancar jaya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang uji korelasi. Oke, jadi intinya uji korelasi adalah hubungan antar dua variabel dengan syarat normal dan linier. Jika tidak terpenuhi salah satunya, tidak perlu panik dan tidak perlu mengotak-ngatik data yang ada. Tetapi uji selanjutnya diganti, yang biasanya korelasi person ataupun product moment diganti menjadi rank Spearman. Kemudian uji korelasi person atau product moment biasanya menghasilkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah hipotesis kita itu diterima atau tidak. Intinya ada hubungan atau tidak. Yang kedua yaitu arah hubungannya itu bersifat positif atau bersifat negatif, yaitu hubungan yang berlawanan atau hubungan yang searah. Yang ketiga adalah kekuatan korelasinya, itu termasuk hubungan yang kuat, hubungan yang sedang, ataupun hubungan yang lemah. Nah, jadi inti dari uji korelasi adalah ya seperti yang dijabarkan tadi gitu. Dari abang ini. Oke, terima kasih buat Muhammad Fadli. Terima kasih. Mudah-mudahan terus bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sekarang itu kuliah gimana sih? Kalau misalnya masa Covid nih kan, masa Covid. Itu semuanya pakai daring atau gimana sistem pembelajaran? Oke, buat penjelasan R-tabel yang N dengan N-2 itu kalau dari segi nilai dan fungsinya itu tidak ada perbedaan, itu sama saja. Yang membedakan itu adalah cara penggunaan, sama aja nilainya sama aja, cuman cara menggunakan respondennya saja dikurang 2 atau tidak dikurang. Untuk lebih jelasnya aku jelasin di video cara membaca R-tabel di playlist itu sudah ada, perasaan sudah lumayan lengkap. Tapi kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, tonton dulu. Siapa tahu tercerahkan dengan video cara membaca R-tabel yang di playlist. Kalau misalnya masih belum paham, nanti coba tanya lagi. Yang perlu diperhatikan dalam uji korelasi adalah bedakan dengan uji korelasi berganda, yaitu jumlah variabelnya itu berbeda. Kalau korelasi itu cuma 2 variabelnya, kalau berganda itu lebih dari 2. Dan cara ujinya pun agak sedikit berbeda. Kemudian uji korelasi itu memiliki syarat, yaitu harus normal dan linier. Tetapi ketika data tidak normal ataupun tidak linier, salah satunya tidak terpenuhi, itu tidak masalah. Tidak perlu data di otak, tidak perlu, karena untuk data yang tidak terpenuhi, salah satu syaratnya tadi itu ujinya diganti bukan korelasi person, tetapi menggunakan rank Spearman. Udah, itu cukup. Kelebihan kuanti saat ini adalah kita itu tanpa tatap langsung dengan subjek kita bisa melakukan penelitian kuanti. Contohnya seperti ini. Misal ya, yang pendidikan kuanti, kalau misalnya penelitiannya di sekolah gitu, itu kita bisa kirim link angket kita via Google Drive, atau link-link itu buat mereka ngisi aja gitu, buat ngisi atau dititipkan ke salah satu gurunya, terus linknya itu dikasih ke gurunya gitu. Nanti saat gurunya mengajar online, disebarkan linknya itu ke murid-muridnya yang lagi sedang belajar online juga. Jadi
angket kita yang via Google Drive, yang via link yang bisa dibagikan WhatsApp, bisa dibagikan via media sosial manapun, itu bisa terisi gitu. Gampang malah nyebar angketnya kalau misalnya masa COVID kayak gini. Jadi semuanya via online gitu. Tapi kalau kuali itu susah. Kita harus nggak bisa ketemu orang kan untuk saat-saat seperti itu, nggak bisa. Kelebihan dan kekurangan kuali dan kuanti itu ada lebih dan kurangnya masing-masing. Waduh, ini pertanyaannya ke regresi, padahal pembahasan kita korelasi. Kita bisa pilih gitu salah satunya antara uji normalitas atau linearitas. Oke, gini. Setiap uji penelitian itu biasanya sudah di uji yang sesuai standar itu biasanya uji parametrik ketika syarat itu semua terpenuhi. Misalnya, itu kan. Tetapi ketika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, bukan berarti penelitian kita kacau, itu bukan, tetapi dijadikan non parametrik. Kalian bisa searching lah parametrik itu apa, non parametrik itu apa. Jadi kalau misalnya salah satu syarat ujinya itu tidak terpenuhi, biasanya uji selanjutnya itu diganti uji lain. Nah, uji lain ini adalah uji-uji pengganti. Nah, uji pengganti ini biasanya dinamakan non parametrik. Cara mengujinya itu berbeda. Bukan tidak ditemukan solusi, tetapi ada diberikan solusi lain, yaitu uji-uji dalam bentuk uji lain. Makanya data itu nggak perlu diotak-atik, dan data itu nggak perlu dirubah-rubah gitu. Kalau misalnya salah satu syarat itu tidak terpenuhi, cari uji non parametriknya atau uji alternatifnya gitu. Jadi kalian nggak perlu intinya jangan diotak-atik datanya, itu malah mempersulit ataupun memperburuk keadaan. Mudah-mudahan bisa terpaham ya. Ini berlaku bukan cuma untuk uji korelasi loh, untuk uji eksperimen misalnya, untuk uji regresi, uji lain, komparatif pun kalau tidak salah itu jika syarat ujinya itu tidak terpenuhi, maka kita ganti dengan uji lain, dengan uji non parametrik. Cari uji penggantinya, bukan mengotak-atik datanya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau misalnya mau belajar, itu bentar aja, malah kuanti itu singkat, padat, dan tidak perlu banyak penjelasan data yang sampai berlembar-lembar. Makanya biasanya penelitian kuanti itu skripsinya agak tipis sedikit dari yang kuali. Biasanya kayak gitu. Yang jelas, kita pasti akan melakukan penelitian kuali dan penelitian kuanti di semester-semester sebelumnya itu. Paling nggak minimal dapat materinya lah, nggak sampai meneliti langsung. Kalau dosennya bagus ya diajari sampai ke penelitian akhirnya gitu. Tapi kalau misalnya dosennya sibuk, paling diberi kayak ya inti-inti sari lah dari kuali dan kuanti gitu. Keduanya pasti dapat. Berarti perkuliahan sekarang nih mungkin 90% online semua ya. Memang susah sih kalau online nih. Logikanya tuh gini aja, kalau misalnya kuliah online, kuliah seperti biasa pun itu kita kadang sulit memahami, apalagi kuliah online gitu. Ya mungkin perlu ekstra kerja keras lah. Ya, buat yang baru bergabung lagi, tidak henti-hentinya menjelaskan tentang korelasi. Korelasi adalah sebuah metode penelitian. Intinya adalah mencari hubungan dua variabel, berbeda dengan korelasi berganda. Syaratnya adalah normal dan linier. Ketika syarat ini terpenuhi, maka uji korelasi dilakukan menggunakan persen produk momen ataupun produk momen. Tetapi ketika syaratnya tidak terpenuhi, tidak normal ataupun tidak linier, maka menggunakan uji Rank-Spearman. Data tidak normal ataupun tidak linier bukanlah suatu masalah, tetapi uji penggantinya bisa kita cari. Dan uji-uji pengganti ini berlaku juga untuk metode penelitian lain. Jadi
selain uji korelasi, misalnya uji komparatif, misalnya uji regresi, misalnya uji eksperimen yang lain gitu. Kalau misalnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka gunakanlah uji atau uji-uji SPSS alternatif lainnya, yaitu uji non parametrik. Kadang miris sih ya mau nggak mau lah, memang kondisinya emang seperti ini. Jadi solusi dari aku gitu, coba kontak kakak tingkatnya. Itu udah dikontak kan kakak tingkatnya. Kalau nggak kakak tingkat, siapapun lah yang teman yang lebih baik gitu, yang lebih bisa diandalkan lah, itu coba kumpul gitu. Kumpulnya ya tetap kumpul sesuai peraturan pemerintah gitu kan. Itu lebih efektif daripada ya itu tadi. Kalau via chat gitu, aduh, kayaknya bakalan susah deh. Serius. Bang, uji korelasi sama regresi bedanya apa? Simple. Simple banget. Uji korelasi dan regresi itu kita nggak perlu definisikan secara mendetail. Intinya gini, kalau misalnya judul penelitian kalian itu hubungan, itu pasti korelasi. Masalahnya adalah tinggal variabelnya berapa, 2 atau 3. Kalau misalnya judul penelitian kalian pengaruh, itu biasanya regresi atau eksperimen. Nah, membedakannya antara regresi dengan eksperimen itu adalah adanya tidak ada atau tidak adanya perlakuan. Jadi kalau misalnya judulnya pengaruh tetapi kalian tidak perlakuan, misalnya seperti ini. Misalnya kayak penelitian yang di bidang pendidikan yang kayak guru, itu kan biasanya dicoba metode pelajaran ini, metode ini. Nah, itu ada beri perlakuan. Nah, dia makanya pengaruhnya eksperimen. Tapi kalau misalnya tidak ada perlakuan, maka pengaruh regresi. Nah, jadi bedanya adalah kalau korelasi itu hubungan, kalau regresi itu pengaruh. Simpelnya gitu. Dari judul aja udah ketahuan gitu. Oh, ini penelitian korelasi. Oh, ini penelitian regresi. Gitu. Jadi dari judulnya aja udah kelihatan kok. Pembelajaran secara normal aja itu kebanyakan tidak paham, kebanyakan tidak mengerti. Apalagi kalau sistemnya daring seperti ini, itu tergantung dosennya aja sih. Kalau bisa memberikan materi yang mudah dipahami, mudah dicerna lah oleh mahasiswanya, kemungkinan bisa paham. Tapi kalau misalnya tidak diberikan contoh kayak berupa gambar ataupun cara menghitung secara langsung, itu agak susah. Ya, cukup dengan buku satu metode penelitian sebagai panduan itu cukup. Asalkan buku metodenya itu lengkap. Kalau misalnya satu buku itu bisa mewakili semuanya, nggak jadi masalah gitu. Kalau misalnya kan banyak tuh buku-buku metode penelitian yang simple, udah semuanya mencakup di situ, sebenarnya udah cukup. Cuman kebanyakan tuh yang dijadikan referensi yang harus banyak itu bukan buku metode penelitian, tetapi teori dari penelitian kalian. Nah, itu yang harus banyak sumber referensi. Kalau misalnya metode penelitian mah menurut aku satu buku aja sudah cukup mewakili, karena itu kan tentang cara kita meneliti, tentang metodenya yang bagus biasanya udah terkumpul di situ. Tetapi kalau teori dari teori variabel kita, nah itu memang harus banyak sumber gitu. Terus sekelasan pada nggak mau lagi dapat tugas bikin penelitian. Kami baru dapat tugas ini di semester 4. Gini, buat kalian yang baru melakukan metode penelitian, mumpung masih semester 4, mumpung masih semester di bawah, itu kalian kejar mati-matian, entah gimana caranya. Jangan sampai terlambat ketika di semester akhir, kalian kayak kehilangan arah, tidak tahu harus kemana. Itu penting banget buat kalian. Soalnya gini, ketika kita sudah terlambat, dosen-dosen itu biasanya susah untuk ditemui gitu. Mereka tuh lebih memprioritaskan mahasiswa-mahasiswa di bawah kalau kita nanti sudah di akhir.
kecuali dosen pembimbing kita, dan terkadang dia pun memiliki kesibukan tersendiri. Jadi usahakan ketika di semester 5 dan semester 4 jangan sia-siakan metode penelitian, terutama mata kuliah metode penelitian. Nah, terus kalau misal di masa Covid sekarang, gimana solusinya? Intinya perbanyak referensi. Itu susah juga. Gini, kakak tingkat deh, menurutku kakak tingkat yang cari kakak tingkat yang bisa ngebantu banget. Kakak tingkat, cari kakak tingkat. Atau mulai dari sekarang kalian kayak cari relasi kakak tingkat deh. Mulai sekarang, nggak usah buru-buru gitu. Yang penting ada kenalan kakak tingkat, mulai akrab gitu. Jadi kalian untuk kedepannya tuh ada kayak patokan gitu. Kalau misalnya dosen kalian bermasalah atau dosen pembimbing kalian sibuk, itu biasanya sering terjadi. Jadi kalian ada kakak tingkat yang bisa membimbing kalian. Jadi yang paling utama adalah kakak tingkat. Kalau misalnya buku, teori dan sebagainya, kalau misalnya tidak ada yang menjelaskan ke kita, ya percuma gitu. Tetap mau sedetail apapun bukunya, selengkap apapun bukunya, kalau tidak ada yang menjelaskan ke kita ya sama aja. Jadi intinya ada orang yang bisa menjelaskan ke kita, yaitu kakak tingkat yang paling relevan di saat ini gitu. Kalau dosen mungkin sibuknya luar biasa gitu, hanya saat-saat tertentu aja. Bang, kalau uji 3 variabel untuk kategori gimana? Oke, kalau korelasinya 3 itu pakai korelasi berganda. Itu lebih detail lagi, mungkin di next time ya. Buat Vigoria Luma Yunita. Wah, saya sudah semester 15. Oh, berarti S2 ya. Semester 15 itu biasanya sudah S2. Ah, masa sih S1? Bercanda nih, S1. Hah? Ada tambahan 1 semester karena masa Covid? Selamat, Anda beruntung. 1 semester tambahan. Ini serius, ada tambahan 1 semester karena masa Covid. Mungkin tidak semua, mungkin tidak semua universitas atau kampus yang memberlakukan seperti ini. Tapi kalau misalnya emang diberlakukan seperti ini, selamat gitu. Selamat bertambah semesternya. Dan ini semester akhir. Oh, jadi semester akhir. Semangat ya buat kalian semua yang semester akhir, terutama di masa-masa Covid seperti ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai lah. Gitu, biar cepat selesai, biar nggak mikirin lagi masalah kuliah. Pikirin aja buat selanjutnya setelah kuliah. Tuh, jangan ditunda-tunda biar cepat selesai. Nggak jahat gitu, cuman agak shock aja, shock gitu. Setiap orang itu kan berbeda-beda. Bercanda teman-teman, kita bercanda di tengah malam. Ini kan tengah malam nih, kupikir malam-malam gini kan nggak ada orangnya gitu kan, ternyata ada beberapa orang yang nonton. Validitas dan reliabilitas sudah bang. Oh, dan sudah di bab 4. Wah, bentar lagi lah itu, semangat lah. Dosennya itu jarang masuk, susah ditemui, susah dihubungi. Terlalu sibuk mungkin lah, atau apa gitu. Akhirnya tuh 1 semester itu cuma 1 atau 2 kali pertemuan. Dan tapi nilai mereka bagus-bagus aja gitu. Oh, oke lah, kayak diberi sesemangat gitu kan. Nggak taunya ketika di udah semester akhir gitu, kelabakan sendiri. Ketika kita mau ngubungi dosennya, kita sudah tidak diprioritaskan lagi gitu. Dia malah memilih untuk memprioritaskan mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa bawah gitu. Kita cuman mengandalkan kayak dosen pembimbing aja gitu. Dosen pembimbing pun sibuk karena yang dibimbing tuh bukan cuman kita sendiri, tetapi ada teman-teman yang lain. Akhirnya kita bingung mau ngapain, mau mulai dari mana, tidak ada referensi gitu. Jadi kayak banyak yang menyesal ketika metode penelitian mata kuliahnya itu banyak terlewati ketika di semester bawah gitu. Lulus dapat nilai, ya udah lulus aja gitu. Tetapi ketika diuji di akhir nanti kan skripsi dan metode penelitian kita gitu. Kayak peran mata kuliah lain tuh jadi tidak terlihat. Sebenarnya penting tapi jadi tidak terlihat. Akhirnya yang bener-bener Alhamdulillah.
Akhirnya yang benar-benar dibutuhkan adalah metode penelitian itu gitu. Karena tanpa itu ya skripsi kita nggak jalan gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Sedangkan kayak mata kuliah yang lain kayak ya udah berlalu, udah lulus ya udah gitu. Ya, makasih kembali. Kalau misalnya tutorialnya itu berguna, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah bisa ngebantu. Alhamdulillahnya banyak yang nyari gitu, banyak yang share. Tahu-tahu udah banyak yang nonton gitu. Akhirnya jadinya keterusan gitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kalian tuh kadang pertanyaannya itu detail banget sampai pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena keterbatasan pengetahuan yang aku miliki juga gitu. Soalnya materi yang disampaikan atau itu berdasarkan pengalaman pribadi sendiri gitu, bukan dari pelajaran statistik yang murni anak statistik, tetapi pelajaran statistik dari anak jurusan lain gitu. Jadi datanya itu berdasarkan pengalaman sendiri saja. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada tuh kadang yang pertanyaannya yang sulitnya tingkat dewa pun kadang ya nggak paham juga. Tapi sebisa mungkin ku carikan datanya kalau paham, ku carikan informasinya kalau paham gitu. Biasanya itu tergantung dari metodologi penelitian kita tuh yang diberikan lebih dulu mana, kuanti dulu atau kuali dulu. Biasanya pilihan kita itu yang di awal karena kita udah pelajarin, karena kita udah lebih dulu tahu, jadi biasanya agak malas mempelajari yang satunya. Oke, mungkin kalian dengar ini suara hujan, hujan lebat. Ini videonya bisa diputar ulang kah, Kak? Soalnya ada beberapa penjelasan yang harus saya ulang di video ini, saya lupa catat. Oke, nanti mungkin video ini aku upload ulang, tapi aku persingkat gitu. Aku potong bagian detail-detailnya aja, bagian yang inti-intinya aja. Jadi bisa kalian tonton kembali. Ini kan terlalu panjang gitu kan, sedangkan bahasanya ngalur ngidul gitu, arahnya kemana-mana gitu. Nanti mungkin aku bakalan upload ulang, tetapi sudah diedit, sudah dipotong jadi inti-intinya aja. Jadi buat kalian yang pengen tahu intinya gitu kan, nanti bisa tonton ulang videonya nanti. Nanti ku edit dulu videonya. Ini bisa kok ditonton ulang, tapi kan kelamaan nih, durasinya bisa berjam-jam kan. Makanya nanti bisa kok, nanti bisa diedit ulang. Cuman masalah waktu aja ngeditnya. Buat siapa? Muhammad Fadli ya tadi. Oke, makasih buat yang udah hadir. Makasih. Mungkin cukup sampai di sini aja dulu untuk malam ini karena udah malam dan ini lagi hujan. Hujannya lumayan cukup lebat gitu. Takut alat-alatnya aja gitu. Masih amatir. Sekian dan terima kasih. Semoga skripsi kalian lancar-lancar jaya, dan buat para pejuang skripsi jangan pernah menyerah. Karena skripsi itu bukanlah hambatan, tapi merupakan apalah. Ngomong apa sih? Intinya semangat. Oke? Selamat malam. Assalamualaikum.